Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Ibnu Salim dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang bid'ah, khurafat, dan tahayul. Yang pertama, bid'ah. Bid'ah menurut bahasa adalah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah meliputi hukum yang 5. Sedangkan bid'ah menurut istilah ialah mengada-ngadakan suatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pendapat senada ditemukan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari usul fikih, kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dalam cara mengurangi ataupun menambah-nambahkan aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah, maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam kontak urusan agama, bid'ah itu dibagi 2 macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'taziyah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan upaya yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah di atas sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesepakatan lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, "Amma ba'du." Sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan ialah kitab Allah. Sebaik-baik pedoman adalah Muhammad, dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat. Oleh Imam Nisa ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua, khurafat. Kata khurafat
berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khurafat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas, umumnya menarik dan mempesona. Maka khurafat juga disebut dengan al-hadis al-mustamalah min al-kid, yaitu cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam, ajaran atau pandangan kepercayaan, keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori khurafat. Asal usul khurafat. Menurut Ibnu Kalabi, wal cerita khurafat ini berasal dari Bani Udrah atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainiyah. Khurafat ini berkembang dengan pesat seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme, ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Contoh khurafat yang populer di Indonesia misalnya tentang kewalian dan kekeramatan. Bentuk-bentuk khurafat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat, yaitu ada 5. 1. Mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. 2. Mendapat barokah dengan mengecup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. 3. Mempercayai kepada ulama tertentu. Ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun dia berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. 4. Memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, penghasilan, dan sebagainya. 5. Mengambil wasilah perantara orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama serta memohon kepada Allah agar permohonannya orang yang berziarah kubur itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, jabatan, keselamatan dunia akhirat, dan sebagainya. Mereka percaya
dengan syafaat pertolongan arwah para wali dan ulama itu, pemohonan atau doa-doa mereka mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulama itu kekasih Allah. Ketiga, tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tahayul, yang berarti reka-rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara yang gaib. Kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis. Bila dilihat di masa lampau, di berbagai negara, khususnya di Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat pada zaman Persia misalnya. Sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama ini, ada Tuhan yang baik dan ada Tuhan yang buruk. Tuhan yang baik itu dilambangkan dengan api, dan Tuhan yang buruk dilambangkan dengan angin topan. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormati, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadi manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam satu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dianisme merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan kepada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda lainnya. Kepercayaan terus berlanjut dan berkembang seiring dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menguatkan mistik kebatinan sebagai salah satu alirannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.